yang beranggotakan 6 orang, di mana saya sendiri bernama Asrian Yunisi dan rekan-rekan saya. Saya Rizky Shalom. Saya Nur Fatia Syahid. Saya Agus Muhammad. Saya Muhammad Bisri. Dan salah satu rekan kami yang saat ini berhalangan hadir atas nama Stadia Dewi. Sebelumnya saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengampu mata kuliah Bapak Mahmudin Esos MSc yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Adapun materi yang akan kami bahas hari ini mengenai bagaimana cara penentuan judul penelitian, pengumpulan data hingga pengelolaan data regresi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kami kepada pembahasan materi. Pertama itu penentuan judul. Baik, di sini yang pertama saya sedang mengisi akan menjelaskan tentang penentuan judul. Di sini sudah ada judul pengaruh motivasi kerja dan dukungan sosial terhadap kesuksesan UMKM di daerah Makassar. Di sini terdapat 2 variabel X dan 1 variabel Y, di mana motivasi kerja itu variabel S1 dan dukungan sosial itu S2, sementara kesuksesan UMKM itu adalah variabel Y. Adapun indikator-indikatornya yaitu indikator motivasi kerja menurut Siagian 2008. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, yang kedua, sadar tanggung jawab yang diemban, yang ketiga, pelaksanaan kewajiban, keempat, membentuk keterampilan, dan yang kelima, daya pendorong. Untuk indikator dukungan sosial menurut Sarafino 2018 itu ada dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informatif. Untuk variabel Y, adapun indikator dari kesuksesan UMKM menurut Suryana 2013 yaitu modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, dan tenaga kerja. Baik, itulah tadi mengenai penentuan judul penelitian. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agus Murmurfah. Di sini akan menjelaskan pengolahan data regresi berganda dengan SPSS. Di sini ditentukan judul penelitian yaitu pengaruh motivasi kerja dan dukungan sosial terhadap kesuksesan UMKM di daerah Makassar. Dengan variabel independen X1 dan X2 adalah motivasi kerja dan dukungan sosial, sedangkan dependen Y adalah kesuksesan UMKM. Di sini terdapat 20 responden dan data dari variabel. Selanjutnya kita masuk di aplikasi SPSS-nya. Di sini pada variabel view-nya, di sini name kita kasih X1, lalu di bawahnya X2, lalu di bawahnya lagi yaitu Y. Di sini desimalnya kita ubah jadi 0, dan pada labelnya di sini kita kasih judulnya yaitu tadi F1 motivasi kerja. Lalu X2-nya dukungan sosial. Selanjutnya Y-nya itu kesuksesan UMKM. Lalu pada di sini measure-nya yaitu kita ubah jadi scale. Oke. Selanjutnya kita beralih ke data view. Di sini kita pindahkan data dari Excel. Kita pindahkan data Excel ke SPSS.
Baik, setelah dipindahkan datanya, lalu selanjutnya langkah-langkahnya untuk uji regresi berganda. Klik di sini analisis, lalu regression, lalu linear, lalu di sini motivasi kerja dan dukungan sosial kita pindahkan ke independen, lalu kesuksesan UMKM-nya kita pindahkan di dependen. Baik, selanjutnya kita Baik, inilah hasil dari regressionnya. Datanya ada 4 tabel output di sini. Yang pertama output variabel entered remove. Pada tabel ini menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya di sini yaitu dukungan sosial dan motivasi kerja, sedangkan variabel terikatnya yaitu kesuksesan UMKM. Di sini memakai metode enter. Selanjutnya kita pindah pada tabel yang kedua, yaitu output model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan dari penguadratan R. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R square atau n-just R square digunakan pada saat variabel bebas hanya satu saja, biasa disebut dengan regresi linear sederhana, sedangkan n-just R square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dari output tersebut ini diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,779 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas, motivasi kerja dan dukungan sosial terhadap variabel terikat kesuksesan UMKM adalah sebesar 77,9%. Selanjutnya pada output ketiga. Pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata signifikan variabel kompetensi X1 dan motivasi kerja, dukungan sosial, dan X2 variabel X1-nya itu kesuksesan dukungan sosial, dan X2-nya itu motivasi kerja secara simultan bersama-sama terhadap kesuksesan UMKM. Dari output terlihat bahwa probabilitas F hitung signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi dari atau probabilitas 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi kesuksesan UMKM. Baik, selanjutnya pada output yang terakhir, yaitu koefisien
pada tabel koefisien pada kolom B pada konstan A di sini adalah pada kolom B konstan A adalah 8,318, sedangkan nilai motivasi kerja B1 yaitu sebesar 0,509 dan dukungan sosial B2 yaitu sebesar 0,507, sehingga persamaan model regresinya adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, atau Y sama dengan A nya tadi itu 8,318 ditambah B2 nya tadi 0,509, terus ditambah lagi 0,449. Adapun keterangan koefisien motivasi kerja bernilai positif, artinya jika motivasi kerja X1 mengalami kenaikan satu satuan, maka kesuksesan UMKM Y-nya itu akan mengalami peningkatan sebesar 0,509 atau 50,7%. Selanjutnya untuk koefisien dukungan sosial juga bernilai positif, yang artinya jika dukungan sosial X2 ini mengalami kenaikan satu satuan, maka kesuksesan UMKM Y-nya ini akan mengalami peningkatan sebesar 0,449 atau 40,9%. Mungkin itu saja penjelasan regresi berganda dari saya. Mungkin ada salah kata dari penjelasan dari saya, mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.